Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pengantar ilmu politik dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai masyarakat sipil, partisipasi politik, perilaku pemilih, dan yang terakhir gerakan sosial. Nah teman-teman, kita langsung aja ya ke materi yang pertama. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu masyarakat sipil? Masyarakat sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris yaitu civil society yang mengambil dari bahasa Latin yaitu civitas societas. Masyarakat sipil juga dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan atau voluntary, keswasembadaan atau self-generating, keswadayaan atau self-supporting, kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Masyarakat sipil memiliki dua bidang yang berlainan nih teman-teman, yaitu bidang politik juga moral, dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat sipil juga memiliki beberapa ciri teman-teman. Apa aja sih ciri-ciri dari masyarakat sipil? Yang pertama ada partisipasi rakyat, yaitu rakyat dalam sebuah masyarakat sipil tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri. Yang kedua ada otonom, yaitu masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreativitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku ya teman-teman. Yang ketiga ada tidak bebas nilai, yaitu masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya secara umum. Yang keempat ada yaitu menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan. Dan yang terakhir ada terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat. Nah, ada juga ciri dari masyarakat sipil sebagai sebuah komunitas yang teman-teman, yaitu memposisikan dirinya di atas keluarga dan di bawah negara. Nah, selanjutnya ada elemen-elemen masyarakat sipil atau civil society. Apa aja sih? Nah, pertama-tama elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan dari civil society itu sendiri. Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari masyarakat madani yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Nah, elemen-elemen masyarakat madani ini terdiri atas yang pertama yaitu lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau yang seringkali kita dengar dengan LSM adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil yang termasuk dalam kategori non-government organization atau NGO, yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM ini berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program. Nah, yang kedua ada pers dan media massa. Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social control. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Yang ketiga, ada supremasi hukum. Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat sipil. Karena salah satu ciri dari masyarakat sipil adalah keadilan sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu atau kelompok. Yang keempat, ada perguruan tinggi.
Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Perguruan tinggi mempunyai peranan tersendiri dengan agen social control melalui mahasiswanya. Dan yang terakhir ada partai politik. Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik di mana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik mempunyai fungsi sebagai wadah pengartikulasian dan pengagregasian kepentingan masyarakat. Partisipasi politik. Partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga tidak memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Manfaat berpartisipasi dalam politik. Yang pertama, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah atau penguasa. Yang kedua, untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah supaya dapat diperbaiki. Yang ketiga, sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa atau pemerintah agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi. Faktor partisipasi politik. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat yang dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua, keluarga, terhadap suatu partai politik. Yang kedua adalah faktor ekonomi atau rasional. Faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Yang terakhir adalah faktor sosiologis. Faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Bentuk partisipasi politik. Partisipasi aktif. Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik secara aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi pasif. Partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah. Artinya, masyarakat hanya sekadar menerima dan mengikuti saja, tanpa menyatakan pengajuan usul ataupun kritik. Selain dari dua jenis tersebut, partisipasi politik juga dapat dibedakan lagi menjadi tiga, yakni partisipasi apatis, yakni masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik. Partisipasi spektator, artinya masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum. Partisipasi gladiator, artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Partisipasi politik juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, partisipasi politik secara konvensional. Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan melakukan diskusi politik, pembentukan dan penggabungan organisasi politik, kampanye, dan lain sebagainya. Yang kedua, partisipasi politik secara non-konvensional. Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan cara demonstrasi, mogok, serta pembangkangan tanpa disertai kekerasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu tentang perilaku pemilih. Jadi, apa sih perilaku pemilih itu? Perilaku pemilih atau voting behavior
behavior merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Nah, menurut Haryanto, voting adalah kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya. Denis Kavanagh melalui bukunya yang berjudul Political Science and Political Behavior tahun 1983 menyatakan terdapat 3 model pendekatan di dalam perilaku memilih. Apa aja sih pendekatannya? Oke, jadi yang pertama itu ada pendekatan sosiologis, yang kedua itu ada pendekatan psikologis, dan yang ketiga ada pendekatan rasional. Yang pertama, ada pendekatan sosiologis nih. Konsep sosiologis itu berasal dari Eropa, kemudian berkembang di Amerika Serikat. Pertama kali dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Columbia. Nah, inilah mengapa pendekatan sosiologis disebut kelompok Columbia. Oke, kelompok ini melakukan penelitian mengenai The People's Choice pada tahun 1948 dan voting pada tahun 1952. Di dalam dua karya tadi, terungkap perilaku memilih seseorang itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, jadi maksudnya tuh di dalam suatu pemilu, menurut pendekatan sosiologis, seorang individu itu akan memilih wakil rakyatnya itu berdasarkan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungannya itu apa ya sih? Ada faktor sosial ekonomi, ada afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Oke, yang kedua ada pendekatan psikologis. Pendekatan ini berasal dari Michigan, itulah mengapa disebut kelompok Michigan. Nah, menurut Richard Rose dan Glenn Elliler tahun 1977, pendekatan psikologis ini menekankan kepada faktor variabel psikologis sebagai tolak utamanya, yakni ikatan emosional pada suatu partai politik atau identitas partai. Nah, jadi maksudnya tuh seorang individu itu akan memilih wakil rakyatnya itu berdasarkan ketertarikan terhadap partai politik tertentu. Nah, misalkan si Rizky Wahyudi tertarik terhadap partai politik PDI. Nah, biasanya dia di dalam pemilu itu memilih calon wakil rakyatnya berdasarkan partai politik PDI tadi, karena dia berasal dari partai PDI. Seperti itu. Oke, ada orientasi terhadap isu. Nah, orientasi terhadap isu, individu ini tadi akan memilih calon wakil rakyatnya itu berdasarkan isu-isu yang ditayangkan di media tentang calon wakil rakyat ini tadi. Biasanya kalau misalkan isu-isu yang banyak ditayangkan di media tentang wakil rakyat ini tadi, baik, dia akan memilih wakil rakyat ini tadi karena berdasarkan isunya tadi. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu ada orientasi terhadap kandidat. Maksudnya di sini seorang individu akan memilih calon wakil rakyat itu berdasarkan sejarah dan masa lalunya tentang bagaimana kehidupannya, seperti itu. Oke, jadi yang ketiga itu ada pendekatan rasional atau pendekatan ekonomi. Tokoh dalam pendekatan ini antara lain Downs dengan karyanya An Economic Theory of Democracy tahun 1957 dan Riker with Ordeshuk yang dituangkan dalam tulisan berjudul A Theory of Calculus Voting tahun 1962. Para penganut aliran ini mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu itu berdasarkan perhitungan tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya. Jadi maksudnya di sini di dalam pemilu itu seorang individu biasanya dia akan memilih calon wakil rakyat itu berdasarkan perhitungan. Nah, misal kalau dia memilih si wakil rakyat A, nanti kalau misalkan wakil rakyat A ini tadi terpilih, dia bakal dapetin apa gitu. Biasanya mereka melihat dari visi misinya seperti itu. Oke, selanjutnya ada pemilih pemula. Menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68, calon pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17 sampai 21 tahun dan sudah terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap yang pertama kali berpartisipasi dalam pemilu. Jadi pemilih pemula itu mereka yang berusia 17 sampai 21 tahun yang pertama kali berpartisipasi dalam pemilu. Nah, biasanya mereka ini itu seperti pelajar, mahasiswa, atau pekerja. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai materi gerakan sosial. Gerakan sosial atau social movement adalah gerakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar, atau individu yang berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Para sosiolog membedakan gerakan sosial ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Lingkup. 1. Gerakan reformasi. Gerakan reformasi adalah gerakan yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma, biasanya norma hukum. Contoh gerakan semacam ini akan mencakup seperti serikat buruh dengan tujuan meningkatkan hak-hak pekerja dan lain-lain. 2. Gerakan radikal. Gerakan radikal adalah gerakan untuk adanya perubahan segera terhadap sistem nilai dengan melakukan perubahan-perubahan secara substansi dan juga mendasar. Contohnya adalah gerakan hak sipil Amerika yang penuh menuntut hak-hak sipil. B. Jenis perubahan. 1. Gerakan inovasi. Gerakan inovasi adalah gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai, dan lain-lain. 2. Gerakan konservatif. Gerakan konservatif adalah gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai, dan sebagainya. C. Target. 1. Gerakan fokus berkelompok. Bertujuan mempengaruhi atau terfokus pada kelompok atau juga masyarakat pada umumnya. 2. Gerakan fokus individu. Fokus pada mempengaruhi secara personal atau individu. D. Metode kerja. 1. Gerakan damai. Gerakan damai yang memperlihatkan untuk berdiri kontras dengan gerakan kekerasan. Gerakan hak-hak sipil Amerika, gerakan solidaritas Polandia yang tanpa penggunaan kekerasan dan lain-lain. 2. Gerakan kekerasan umumnya merupakan gerakan bersenjata. Misalkan, berbagai tentara pembebasan nasional seperti Tentara Pembebasan Nasional Zapatista dan lain sebagainya. E. Lama dan baru. 1. Gerakan lama. Gerakan lama adalah gerakan untuk perubahan yang telah ada sejak awal masyarakat. Merupakan gerakan abad ke-19 yang berjuang untuk kelompok sosial tertentu, seperti kelas pekerja, petani, dan juga orang kulit putih. 2. Gerakan baru. Contohnya gerakan feminis, gerakan pro-choice, gerakan hak-hak sipil, gerakan lingkungan, gerakan perangkat lunak bebas, dan juga gerakan hak-hak gay. F. Jangkauan. 1. Gerakan secara internasional. Merupakan gerakan sosial yang mempunyai tujuan serta sasaran secara global. 2. Gerakan lokal, yaitu gerakan yang didasarkan pada tujuan lokal atau regional, seperti melindungi daerah alam tertentu atau melobi untuk penurunan tarif tol di jalan tol tertentu. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan materi, saya harap teman-teman sudah dapat memahami terkait materi masyarakat sipil, partisipasi politik, perilaku memilih, dan juga gerakan sosial yang sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh kelompok kami. Kami berharap pemaparan kami hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Bila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.